Halo guys, selamat pagi. Eh, Pada weekend kali ini, saya ingin mempertegas kembali tentang potensi rumput odot. Jadi meskipun kemarin kita sudah membahasnya, namun terdapat informasi yang belum sepenuhnya saya sampaikan. Oleh karena itu, pada hari ini kita akan sedikit mengulang, menambahkan dan melengkapi gitu ya. Jadi berdasarkan 4 sampai 5 tahun pengalaman beternak kami, akhirnya kami memutuskan untuk membuat lahan rumput odot gitu. Kenapa? Untuk menjamin ketersediaan cadangan pangan dalam jumlah yang cukup, karena jumlah hewan ternaknya, kambing, juga terus bertambah. Sebagai peternak, menyediakan pakan yang secara kontinu merupakan suatu keharusan. Salah satu solusi hijauan pakan ternak yang dapat dikembangkan adalah jenis rumput odot ya, atau Pennisetum purpureum sivimod. Jenis rumput ini memang sudah diketahui oleh khalayak karena memiliki potensi yang sangat tinggi sebagai pakan ternak, terutama untuk jenis sapi, kambing, dan domba. Rumput odot sebagai pakan ternak berbeda dari rumput yang lebih besar atau rumput gajah atau king grass yang umumnya ditanam dan dibudidayakan oleh para peternak sekarang ini. Sebenarnya beberapa waktu yang lalu kami sudah mencoba untuk menanam king grass, namun hewan ternak terutama kambing kacang kurang lahap gitu ya, sehingga kami beralih ke rumput odot yang potensinya jauh lebih besar gitu ya. Berdasarkan hasil tes uji analis laboratorium, kandungan nutrisi rumput odot sebagai pakan ternak juga mempunyai nilai persentase yang cukup tinggi. Untuk protein kasar itu mencapai 19%, kemudian protein kasar pada daun 19%, protein kasar pada batang 8,1%, kemudian kadar lemak kasar daun 2,72%, kadar lemak kasar batang 90,1%, kemudian digestibility daun 72,68%, kemudian digestibility batang 62,56%, dan lignin 2,5%. Maka berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa potensi rumput odot sebagai pakan ternak bisa memenuhi kebutuhan gizi ternak. Oleh karena itu, rumput odot sangat baik sebagai pakan ternak untuk pemeliharaan jangka panjang, baik dengan hanya memakai pakan hijauan saja ataupun untuk penggemukan yang ditambah dengan pakan penguat atau yang lebih kita kenal sebagai konsentrat. Dari hasil-hasil penelitian, beberapa peneliti dari IPB sebagai contoh, dan uji coba tanam yang dilakukan oleh Kiara Institute yang dikelola oleh para pengajar di sana, hasil produksi rumput odot dapat mencapai lebih dari 60 ton per hektar. Hasil panen pertama pada umur rumput odot sekitar 3-4 bulan, berikutnya bisa kita panen sekitar 5-60 hari. Rumput odot bisa disimpan dalam
3 hari tanpa adanya perlakuan khusus dan masih dapat dimakan secara lahap oleh hewan ternak kita. Rumput odot memerlukan sinar matahari penuh sampai minimal 40%. Rumput odot bisa tumbuh pada sinar matahari dengan intensitas yang kecil sekalipun, sekitar 30%, tetapi dari jumlah anakan dan umur panen bisa lebih lama. Rumput ini bisa menyesuaikan atau beradaptasi pada berbagai macam jenis lahan meskipun hasil panennya akan berbeda. Sebagai konsekuensinya tentunya ya. Kemudian spesifikasi bibit rumput odot untuk ditanam: panjang stek minimal 20 cm, berbatang besar, halus dan tidak berbulu, warna hijau kekuningan, layak untuk ditanam. Kemungkinan harus dipertimbangkan kemungkinan gagal tanam itu kecil. Kemudian pastikan umurnya sudah tua. Kemudian cara perkembangbiakan dengan cara vegetatif, yakni dilakukan dengan membagi rumpun akar dan bonggol atau dengan stek batang minimal 3 ruas. 2 ruas dibenamkan di dalam tanah dan 1 stek batang dapat dibagi menjadi 2 bagian atau 3 bagian. Sistem tanam rumput odot yang pertama monokultur, yaitu kita menanam rumput odot pada lahan yang hanya ditanami rumput odot saja. Yang kedua, bisa dijadikan tanaman sela, yaitu karena ukuran rumput odot ini pendek, rumput ini bisa ditanam sebagai tanaman sela dikombinasikan dengan hijauan pakan lain di pinggir pematang sawah misalnya, atau di sela-sela tanaman perkebunan dengan memperhatikan intensitas sinar matahari. Kemudian yang ketiga, rumput odot juga dapat dipakai sebagai alat untuk menahan erosi lahan dengan penanaman pada tanah yang berkontur sedikit miring. Kemudian cara penanaman rumput odot sebagai pakan ternak: pertama, bersihkan lahan yang akan kita tanami dari rumput, dari tanaman yang mengganggu, kemudian dari gulma dan semak belukar. Kemudian buat guludan lebar 60 cm dengan tinggi 20 cm. Selanjutnya tanam bibit rumput berupa stek minimal 3 ruas dan 2 ruas diantaranya ditanam di dalam tanah di tengah guludan. Kemudian jarak tanam dalam barisan 75 cm. Jarak tanam antar barisan 75 sampai 150 cm. Berdasarkan pengalaman kami, pada kondisi tanah yang subur dengan hara yang cukup, rumput ini bisa mempunyai anakan hingga 60 batang dalam satu rumpun, sehingga dengan jarak tersebut nanti akan saling berhimpitan dan terlihat lebih rimbun. Nah, untuk cara pemupukan rumput odot: untuk pupuk dasar, berikan dan campur dengan pupuk kandang dengan jumlah 3 ton per hektar. Jadi kalau nanamnya kurang dari itu seperti kami ini, maka tinggal dibagi saja. Kemudian untuk mempercepat pertumbuhan bisa dilakukan pemupukan pada usia 15 hari setelah tanam dengan pupuk kimia majemuk, misalnya NPK, sebanyak 60 kg per hektar. Jadi kalau nanamnya kurang dari 60 hektar, kalau nanamnya kurang dari 1 hektar, maka silahkan untuk dibagi saja. Kemudian menggunakan pupuk cair, bisa dari urin kambing, bisa juga dari pembuangan kotoran manusia. Kemudian cara memanen rumput odot: yang pertama, pada penanaman pertama kali rumput odot bisa dipanen pada umur 60 sampai 70 hari. Ciri rumput yang sudah bisa dipanen adalah adanya ruas pada batang yang telah berukuran minimal 15 cm. Usia panen pada musim penghujan 40 hari, kemudian usia pada musim kemarau bisa 50 hari.
Jika ingin pada musim kemarau tetap panen, optimalkan lakukan pengairan ya dalam jumlah yang cukup. Kemudian gunakan alat yang tajam untuk motong rumput, kemudian potong pendek sejajar dengan tanah. Kemudian untuk pemanenan pertama kali sebaiknya dipanen lebih dari 60 hari, atau lebih baik kita menunggu sampai ukuran batang yang ada di luas berukuran 40 cm. Jika kurang dari itu, maka hasilnya kurang maksimal. Jumlah anakan dalam satu rumput setelah pemanenan kedua dan seterusnya minimal 40 batang dengan potensi produksi bisa mencapai 15 kg per rumpun pada kondisi hara yang baik. Tentunya setiap lahan berbeda-beda gitu ya. Kemudian dilakukan pengairan agar memperoleh hasil yang lebih baik. Misalnya pada kondisi yang kering atau musim kemarau, rumput ini memerlukan pengairan minimal 10 hari sekali untuk pertumbuhan optimal dan mempercepat umur panen. Jadi kami menyarankan lakukan penanaman pada musim penghujan seperti saat ini. Kemudian lakukan pemeliharaan dengan cara meninggikan guludan dengan tanah sekaligus melakukan penyiangan dari rumput-rumput lain, terutama gulma yang nantinya akan mengganggu kesuburan. Kemudian yang terakhir tentu kita perlu melakukan pengendalian hama penyakit, karena rumput ini sangat disukai oleh unggas, terutama ayam, itik, angsa, kemudian tikus dan serangga lain, sehingga perlu dibuat pagar penanaman jika rumput ini mendapat ancaman dari hama-hama yang saya sebutkan tadi. Memang kalau di lokasi yang kami pilih dipagar gitu ya, sehingga hewan ternaknya pun sedapat mungkin tidak menjangkau gitu ya. Pengembangan penanaman dan pemeliharaan rumput odot diharapkan bisa mendukung program kemandirian usaha bagi para peternak melalui upaya yang kolektif yang dimulai dari skala yang kecil menuju ke skala yang besar. Dengan pemanfaatan ketersediaan pakan yang lebih baik dan bermutu, tentunya akan menekan biaya pemeliharaan hewan ternak kita, sehingga kita lebih bergairah untuk menghasilkan atau mengkonversi dari rumput menjadi daging. Hasil yang positif dari penanaman dan pemeliharaan rumput odot ini tentunya membawa harapan yang akan segera muncul, diantaranya berupa produktivitas yang meningkat dari lahan yang tidak dipakai terutama, kemudian penyaluran keterbukaan lapangan kerja, kemudian peningkatan pendapatan bagi peternak. Penanaman dan pemeliharaan rumput odot sebagai bahan ternak kambing atau ternak yang lainnya kita bisa berharap menjadi salah satu langkah mencegah dari kemungkinan berkurangnya pasokan pakan di masa yang akan datang. Oke, itu yang dapat saya bagi pada weekend kali ini guys. Selamat mencoba, semoga berhasil, dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video-video yang ada di channel YouTube ini. Selamat pagi.